Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Nurul Wastania dari kelas SI 1C1 dari Prodi S1 Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Miko Rianto dari kelas SI 1C1 dari Prodi S1 Ekonomi Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pengantar bisnis tentang fungsi keuangan. Pengantar bisnis, materi fungsi keuangan. Disusun oleh kelompok 10, 1. Miko Rianto, 2. Pasha Nurul Wastania. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas entitas bisnis atau organisasi dalam kerangka penggunaan serta pengalokasian dana entitas bisnis atau perusahaan dengan efisien. Adapun pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. 1. James Farnhone mengatakan bahwa semua kegiatan atau aktivitas yang berhubungan langsung dengan perolehan, pendanaan, serta pengelolaan aset atau aktiva dengan tujuan yang menyeluruh. 2. Swat Husnan mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah manajemen terhadap semua fungsi keuangan. 3. Bambang Rianto mengatakan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan, serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. 4. Liefman mengatakan bahwa definisi manajemen keuangan adalah upaya penyediaan uang dan mempergunakan dana tersebut untuk mendapatkan aset atau aktiva. Prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam prakteknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, dalam membuat sebuah sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip ini yang menjadi dasarnya. Di antaranya, 1. Konsistensi. Dalam prinsip konsistensi ini, suatu sistem serta kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten, tidak berubah dari periode ke periode. Namun perlu diingat bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak boleh dilakukan penyesuaian bila ada suatu perubahan yang signifikan di dalam perusahaan. Pendekatan keuangan yang tidak konsisten bisa menjadi tanda bahwa ada manipulasi pada pengelolaan keuangan perusahaan. 2. Akuntabilitas. Prinsip ini adalah suatu kewajiban hukum ataupun moral yang melekat kepada individu, kelompok, ataupun perusahaan untuk memberi penjelasan bagaimana dana ataupun kewenangan yang telah diberikan kepada pihak ketiga dipergunakan. Pihak-pihak harus bisa memberi penjelasan tentang penggunaan sumber daya dan apa saja yang sudah dicapai sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar semua tahu bagaimana kewenangan dan dana yang dimiliki itu dipergunakan. 3. Transparansi. Manajemen harusnya terbuka terhadap pekerjaannya, memberikan informasi tentang rencana dan segala aktivitas kepada yang berkepentingan, termasuk memberikan laporan keuangan yang wajar, lengkap, dan tepat waktu, serta akurat yang bisa diakses dengan mudah oleh yang berkepentingan. Apabila tidak transparan, maka ini bisa mengidentifikasi manajemen telah menyembunyikan sesuatu. 4. Kelangsungan hidup. Supaya kesehatan keuangan perusahaan terjaga, semua pengeluaran operasional ataupun di tingkat yang strategis harus disesuaikan dengan dana yang ada. Kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran suatu tingkat keamanan serta keberlanjutan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus menyusun rencana keuangan di mana menunjukkan bagaimana suatu perusahaan bisa menjalankan rencana strategisnya guna memenuhi kebutuhan keuangan. 5. Integritas.
Setiap individu harus memiliki tingkat integritas yang mumpuni dalam menjalankan kegiatan operasional. Selain itu, catatan dan laporan keuangan harus terjaga integritasnya dengan kelengkapan dan tingkat keakuratan suatu pencatatan keuangan. 6. Pengelolaan. Manajemen keuangan harus bisa mengelola dengan mumpuni dana yang sudah didapat dan memberikan jaminan bahwa dana yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam prakteknya, manajemen bisa berhati-hati dalam membuat perencanaan yang strategis, mengidentifikasi risiko keuangan yang ada, serta menyusun dan membuat sistem pengendalian keuangan yang sesuai. 7. Accounting. Standar akuntansi. Sistem akuntansi keuangan yang dipakai harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar aturan akuntansi yang berlaku, agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Konsep manajemen keuangan ada 3, yaitu perolehan dana. Merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, entah itu berasal dari internal perusahaan ataupun bersumber dari eksternal perusahaan. B. Penggunaan dana. Suatu aktivitas menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. C. Pengelolaan aset atau aktiva. Aktiva ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana telah didapatkan dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset atau aktiva. Dana harus dikelola secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan: 1. Memaksimalkan manfaat. 2. Menjaga arus kas. 3. Menyusun struktur modal. 4. Penggunaan kewenangan yang tepat. 5. Memaksimalkan dividen. 6. Meningkatkan efisiensi. 7. Kelangsungan hidup perusahaan. 8. Mengurangi risiko operasional. 9. Mengurangi biaya modal. Fungsi manajemen keuangan: keputusan investasi, suatu keputusan terhadap aset apa yang nantinya akan dikelola entitas atau perusahaan. Keputusan ini yang akan berpengaruh secara langsung terhadap besar kecilnya rentabilitas investasi serta aliran dana perusahaan pada masa mendatang. Fungsi pendanaan: pendanaan yang mempelajari berbagai sumber dana perusahaan dalam laporan keuangan berada dalam sisi pasifa. Keputusan ini harus memperhatikan sumber dana dengan biaya seminimal mungkin, dan juga syarat yang bisa menguntungkan, baik itu berasal dari internal perusahaan maupun sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Keputusan dividen: dalam fungsi ini, keputusan biasanya menyangkut hal-hal seperti 1. Besar persentase laba yang akan dibagikan kepada pemilik. 2. Stok dividen. 3. Penarikan saham yang telah beredar. 4. Tingkat stabilitas dividen yang akan dibagikan oleh manajemen. 5. Stock split atau pemecahan saham. Hal-hal yang harus dilakukan manajemen keuangan: 1. Perencanaan atas keuangan. 2. Melakukan penganggaran keuangan perusahaan. 3. Pengelolaan keuangan perusahaan. 4. Melakukan pemeriksaan keuangan. 5. Pencarian sumber dana. 6. Penyimpanan keuangan. 7. Pengadilan atas keuangan. 8. Pelaporan keuangan perusahaan. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan bagi perusahaan: 1. Sebagai siklus kehidupan bisnis atau perusahaan. 2. Manajemen keuangan dalam aktivitas operasional normal. 3. Pelaporan kegiatan operasional bisnis. 4. Pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.